Karena sudah semua kampung dan tetangga-tetangga kampung didatangi dan tidak ditemukan. Warga kampung Obarabir mulai khawatir. Jangan-jangan Suti ini diculik oleh Lele Gombeng. Kata si Suti, adik Wakijan ini, di jalan itu ketemu sama ibunya. Ayo makan, ibu sudah masak ayam goreng kesukaan. Tiba-tiba yang tadinya itu sosok ibunya itu berubah, marah-marah. Dan seketika itu juga sosoknya jadi nenek-nenek yang menakutkan. Kata Suti rambutnya itu acak-acakan. Kemudian dia pakai pakaian sudah kumal. Dan mohon maaf payudaranya itu besar dan panjang sekali katanya. Makanan yang ada di depannya si Suti tiba-tiba juga berubah. Yang tadinya nasi sama ayam goreng itu tiba-tiba berubah jadi seonggok kotoran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katentreman lan rahayu. Sobat frekuensi mistis dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Sobat FM yang bernama Pak Wakijan yang berasal dari kampung seputaran lereng Merapi, Yogyakarta. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk sobat-sobat FM yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dan supaya channel Prevensi Mistis ini bisa terus berkembang dan kami lebih semangat lagi untuk terus membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi Sobat FM yang sudah mendukung channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi kisah ini sebetulnya dialami langsung oleh Sobat FM sendiri. Namanya Wakijan yang berasal dari seputaran lereng Merapi, Sleman, Yogyakarta. Dan kisah ini sebetulnya sudah lama sekali dialami oleh Wakijan. Dan ketika itu Wakijan ini masih berusia sekitar 12 tahun. Jadi Wakijan ini lahir pada tahun 1963 di sebuah kampung terpencil yang ada di seputaran lereng Merapi. Sebut saja namanya Kampung Obarabir. Wakijan memiliki 3 saudara, 1 adik perempuan dan 2 adik laki-laki. Pada sekitar tahun 1975, Wakijan pernah mengalami kejadian mistis yang dialami oleh adik perempuannya yang bernama Suti. Waktu itu Suti baru berusia sekitar 7 tahun. Dan mungkin cerita ini banyak terjadi juga di daerah-daerah lain, apalagi pada zaman dulu. Silakan bagi sobat-sobat FM yang pernah mendengar atau pernah mengalami kejadian yang sama dengan yang dialami Wakijan ini, bisa komen-komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi Kampung Obarabir ini sebuah kampung yang berada di lereng selatan Merapi dan termasuk kampung yang paling atas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Cerita Wakijan pada tahun 70-an, kondisi Kampung Obarabir ini
belum seramai sekarang ini. Penduduknya masih jarang-jarang. Jarak antar kampung juga masih jauh. Sementara jalan di kampung belum beraspal dan juga belum ada listrik. Di kampung Obar-abir ini juga masih banyak terdapat tempat-tempat angker. Pohon angker, batu-batu angker, juga sumber air yang angker juga. Apalagi hutan yang berada di utara kampung Obar-abir ini. Belum ada yang berani masuk ke dalamnya waktu itu. Karena memang masih hutan belantara dengan pohon-pohon yang lebat dan besar-besar. Juga masih banyak terdapat binatang buas, terutama macan lereng Merapi. Masih banyak berkeliaran. Apalagi pada waktu musim kemarau, macan-macan itu sering sekali berkeliaran sampai ke kampung Obar-abir. Namun sebenarnya bukan karena binatang buas orang tidak berani masuk hutan itu, tapi karena hutan itu merupakan kerajaan jin dan sangat angker. Kalau ada orang yang berani masuk hutan itu, banyak yang sulit untuk kembali karena pasti dibingungkan oleh penghuni makhluk-makhluk halus di situ. Apalagi orang dari luar kampung Obar-abir yang berani masuk hutan itu, pasti hilang dan tidak pernah kembali. Mata pencaharian penduduk kampung Obar-abir ini rata-rata waktu itu petani dan ternak. Nah, kebiasaan anak-anak di sana waktu itu seusai sekolah, biasanya mereka membantu orang tua, baik mencari kayu bakar maupun mencari rumput untuk ternaknya. Nah, setelah selesai mencari kayu bakar dan rumput, biasanya anak-anak di kampung Obar-abir itu bermain bersama. Teman-teman seusia Wakijan waktu itu memang sudah punya tempat favorit untuk bermain bersama, yaitu rumah warga yang kebetulan punya halaman paling luas, yaitu rumahnya Mbah Marto. Karena hampir semua anak-anak di kampung Obar-abir ini, baik laki-laki maupun perempuan, itu biasa bermain bersama. Yang perempuan biasanya pada main pasaran, ada yang main sundamanda, dan yang laki-laki itu biasanya main bola, main gebak sotur, main kelereng, dan lain-lain. Karena waktu itu bermain menjadi hiburan satu-satunya, karena memang belum ada yang punya TV waktu itu, apalagi HP seperti sekarang ini. Nah, pada suatu sore, waktu itu seingat Wakijan, pas hari Sabtu seperti biasa, Wakijan dan teman-teman laki-lakinya sudah berkumpul di halaman Mbah Marto untuk bermain bola. Dan tidak ketinggalan, adik perempuannya juga sudah kumpul main bersama teman-teman perempuannya. Menjelang maghrib, Wakijan menyuruh adiknya Suti untuk pulang duluan daripada dicari dan dimarahi oleh ibunya. Namun Suti ini belum mau pulang karena masih asik bermain sama teman-temannya. Nah, karena Suti ini tidak mau segera pulang, Wakijan ini mendekati Suti dan membentak Suti dengan nada yang agak tinggi. Lalu ditarik adiknya itu sampai terjatuh dan menangis. Wakijan ini waktu itu bukannya menolong si Suti, malah membentak lagi. Kon mulih ket mau ra gelem, malah nangis. Ayo, mulih kono. Jadi Wakijan bilang, suruh pulang dari tadi nggak mau pulang, malah nangis. Nah, karena dibentak-bentak terus oleh kakaknya, akhirnya Suti pulang sendirian sambil masih menangis di sepanjang jalan itu. Padahal rumah Mbah Marto tempat bermain ini
dan rumah Wakijan itu jaraknya lumayan jauh, kurang lebih 100 meter. Singkat ceritanya, setelah kurang lebih setengah jam berselang, ibunya Wakijan yang bernama Bu Painem ini mencari Suti dan Wakijan, disuruh pulang karena memang sudah maghrib, kok belum pada pulang. Kebetulan anak-anak pada main di situ. Sudah sebagian pada pulang untuk mandi. Di situ itu tinggal Wakijan dan beberapa anak laki-laki saja yang masih duduk-duduk untuk ngobrol. Bu Painem langsung memanggil Wakijan. Jan, wes maghrib kok durung do bubar. Jan, sudah maghrib kok belum pada bubar, kata Bu Painem. Endi Suti? Diajak mulai. Kemudian si Wakijan ini menjawab, loh Suti pun mulai ketwau kok. Suti sudah pulang dari tadi kok. Loh, pulang karo sopo? Kok durung tekan ngomah? Pulang sama siapa katanya? Kok belum sampai di rumah? Mau mulai dhewe, karo nangis mergo tiba pas dolanan. Nah, mendengar jawaban itu dari Wakijan, Bu Painem marah dan mulai khawatir. Karena Suti belum sampai di rumah. Bu Painem akhirnya mengajak Wakijan mencari Suti ke rumah teman-temannya. Siapa tahu mampir atau masih bermain bersama teman-temannya. Namun setelah dicari ke rumah teman-temannya dan bahkan juga saudara-saudara Bu Painem, Suti ini tidak ditemukan. Bahkan beberapa warga yang ditemui di jalan juga ditanya apakah melihat Suti. Ternyata juga tidak ada yang tahu. Nah, akhirnya kabar itu tersebar ke kampung Obar-Abir. Akhirnya warga Obar-Abir pun ikut juga mencari Suti. Sampai berkeliling kampung. Padahal waktu itu hanya pakai penerangan obor. Jadi obor ini penerangan yang terbuat dari potongan bambu yang biasanya diisi minyak tanah. Kemudian dikasih sumbu dengan sabut kelapa. Dan bahkan waktu itu pencarian Suti ini bukan hanya di kampung Obar-Abir saja. Tapi sampai ke kampung-kampung sebelah. Namun Suti juga tidak ditemukan. Sampai sekitar jam 7 malam, keberadaan Suti pun belum ditemukan juga. Bu Painem dari sore itu sudah menangis dan bahkan habis air matanya untuk menanti si Suti, anak perempuan satu-satunya yang belum ditemukan. Karena sudah semua kampung dan tetangga-tetangga kampung didatangi dan tidak ditemukan, akhirnya Bu Painem ini dan warga kampung Obar-Abir mulai khawatir. Jangan-jangan Suti ini diculik oleh Wewe Gombel. Karena memang waktu itu banyak kejadian. Di kampung-kampung lain juga ada anak yang hilang karena diculik oleh Wewe Gombel. Warga pun akhirnya menyarankan Pak Broto, bapaknya Wakijan, untuk menanyakan keberadaan Suti ini ke Mbah Dola. Itu sesepuh kampung Tegalan. Jadi kampung Tegalan ini berada di sebelah barat kampung Obar-Abir. Dan Mbah Dola ini memang sudah terkenal, khususnya di daerah lereng Merapi, sebagai orang yang biasa dimintai tolong untuk mencari orang-orang yang biasanya hilang disembunyikan makhluk halus. Dengan diantar oleh dua warga yang lain, Pak Broto pergi ke rumah Mbah Dola untuk menanyakan keberadaan Suti. Nah, dari keterangan Mbah Dola ini, katanya
si Suti ini sebetulnya masih berada di seputaran kampung Obar-Abir. Tapi memang disembunyikan oleh jin. Dan ternyata benar dugaan warga kalau Suti ini diculik makhluk halus Wewe Gombal. Nah, karena tahu hal-hal mistis itu hanya Mbah Dolah, Pak Broto sekaligus meminta tolong untuk Mbah Dolah ini ke kampung Obar-Abir untuk mencari anaknya Suti. Singkat ceritanya, ketika sampai di kampung Obar-Abir, Pak Broto dan Mbah Dolah ternyata sudah ditunggu warga yang masih ada di situ, berkumpul di tempatnya Pak Broto itu. Mbah Dolah akhirnya langsung menyuruh Pak Broto dan warga untuk diajak keliling kampung sambil membawa alat-alat dapur atau alat-alat masak yang bisa dibunyikan. Nah, tidak lama warga sudah kembali berkumpul dengan membawa alat-alat dapur. Waktu itu ya membawa wajan, sode, tampah, piring, sendok, gelas, dan lain-lain. Dan kemudian setelah mereka berkumpul, Mbah Dolah memimpin untuk bersama-sama membunyikan alat-alat tersebut sambil berkeliling kampung Obar-Abir. Bunyi-bunyian dari alat-alat dapur itu, kata Wakijan waktu itu terdengar. Buk, buk, ding, buk, buk, ding. Dan kadang ada yang berteriak, Gombal Amo, serta berteriak memanggil nama si Suti. Warga Obar-Abir waktu itu bersama Mbah Dolah tidak lelah-lelah terus keliling kampung sambil terus membunyikan alat-alat itu. Buk, buk, ding, Gombal Amo. Buk, buk, ding, Gombal Amo. Kemudian ada yang teriak, balikno anakku, kembalikan anakku. Buk, buk, ding. Begitu seterusnya. Dan pencarian itu dilakukan hampir menjelang pagi. Dan warga itu tidak lelah-lelah untuk terus mencari sampai akhirnya menjelang sholat subuh. Si Suti ini ditemukan sedang berada di pinggir hutan angker yang berada di sebelah utara kampung Obar-Abir. Suti tiba-tiba sudah terduduk bersandar di bawah batu yang sangat besar. Yang di situ ada dua pohon aren yang sudah besar-besar juga. Namun kondisi Suti waktu itu sudah lemas dan tidak bisa bicara. Karena ditanya kenapa kok bisa sampai di situ. Si Suti hanya diem, bahkan dengan pandangan yang kosong, seperti orang kebingungan atau linglung. Nah, kemudian si Suti ini segera dibopong oleh Pak Broto untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, setelah kurang lebih 3 hari Suti itu dirawat, akhirnya si Suti ini sudah kembali bisa mengingat dan berbicara. Akhirnya ditanyakanlah kenapa dia bisa dibawa makhluk halus ke sebuah batu besar itu. Jadi kata si Suti, adik Wakijan ini, waktu itu setelah pulang sendirian sambil menangis sesenggukan, di jalan itu ketemu sama ibunya, Bu Painem, yang katanya mau menjemputnya. Nah, kemudian ibunya itu langsung menggendong si Suti, diajak pulang. Taunya ya Suti seperti pulang ke rumahnya. Dan bahkan begitu sampai di rumah itu, kemudian Suti juga disuruh makan. Seperti kebiasaan ibunya, kalau si Suti ini habis pulang dari bermain, disuruh makan dulu. Ayo maem, ibu wis masak pitik goreng.
kesenanganmu. Jadi, ayo makan. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaanmu, katanya waktu itu. Dan waktu itu kata Suti ya seperti biasa saja. Seperti di rumah. Namun begitu si Suti ini baru mau mengambil makanan itu, tiba-tiba yang tadinya itu sosok ibunya itu berubah, marah-marah. Dan seketika itu juga sosoknya jadi nenek-nenek yang menakutkan. Kata Suti rambutnya itu acak-acakan. Kulitnya juga keriput, kemudian dia pakai pakaian sudah kumal. Dan mohon maaf payudaranya itu besar dan panjang sekali katanya. Nah, selain itu, makanan yang ada di depannya si Suti itu tiba-tiba juga berubah. Yang tadinya nasi sama ayam goreng, itu tiba-tiba berubah jadi seonggok kotoran manusia. Nah, disitulah Suti semakin takut. Pengen lari dan teriak, tapi si Suti ini sudah tidak bisa apa-apa. Sesaat kemudian, Suti ini mendengar orang-orang yang memanggil dirinya sambil membunyikan alat-alat dapur. Dan ternyata karena bunyi-bunyian itu, makhluk itu berubah. Suti sebenarnya mendengar dan tahu orang-orang itu memanggil namanya, disuruh untuk pulang. Dan waktu itu Suti juga sudah mencoba berteriak untuk menjawab panggilan itu. Tapi tidak bisa, karena memang mulutnya dibekap dan dia itu dipeluk oleh nenek-nenek itu. Nah, namun suara-suara itu terus berulang-ulang didengar. Dan Suti juga heran kenapa orang-orang tidak bisa melihatnya. Begitu seterusnya. Akhirnya sampai Suti juga nggak ingat waktu itu kenapa tiba-tiba dia itu bisa terlihat orang. Dan ditemukan berada di sebuah batu yang besar itu. Jadi ini yang diceritakan oleh Suti waktu itu setelah dia bisa ditanya dan menyadari. Dari cerita Suti ini akhirnya orang-orang tahu bagaimana bentuk dan sosok Wewe Gombel itu. Demikian Sobat FM kisah yang dialami oleh Pak Wakijan semasa kecilnya. Nah, Wakijan ini sekarang sudah berumur 61 tahun dan sudah mempunyai 6 cucu. Namun masih terlihat sehat dan ingatannya itu masih bagus. Karena menceritakan kejadian yang dialami sekitar hampir 50 tahun yang lalu. Itu masih bisa dengan jelas. Namun Bu Painem, istrinya memang sudah lama meninggal. Dan sementara Suti adiknya juga sudah meninggal kebetulan pada tahun 2019 karena kena COVID-19. Nah, kisah inilah Sobat yang diceritakan Pak Wakijan kepada kami. Semoga kisah ini bisa menghibur sobat-sobat semua. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi, kesamaan nama dan tempat kejadian itu hanya sebuah kebetulan. Terima kasih, sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katentreman, lan rahayu.